Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan ketika kita di kuburan. Di antaranya menyembelih hewan, penghormatan kepada si mayat, menembok, menulisi, kemudian menghias. Sebagaimana pendapat para ulama, kalau menghias maka itu diharamkan. Jika menembok untuk tanda atau menjaga kehormatan itu silakan. Kemudian menulis, kalau untuk identitas ada yang membolehkan. Kalau untuk yang lain setidaknya minimal dimakruhkan. Kemudian meninggikan kuburan, kalau tujuannya untuk memberikan tanda silakan, selama tingginya sesuai dengan aturan sejengkal atau sekitar sejengkal. Lebih dari itu berlebihan. Nah, masuk bab baru, yaitu bab tentang kebiasaan-kebiasaan seputar kematian. Kebiasaan dalam artian perbuatan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat berulang-ulang, sering dilihat, sehingga dia sudah bisa dianggap sebagai kebiasaan atau adat. Semua orang sudah tahu, sering terjadi, berulang-ulang peristiwanya. Nah, itu bisa disebut dengan kebiasaan. Nah, ini terjadi ketika ada kematian. Setiap ada kematian, itu yang kita lihat. Setiap ada kematian, itu juga yang kita lihat. Pokoknya setiap ada kematian, berulang lagi perbuatan yang kita lihat dalam kematian sebelumnya. Nah, disebut kebiasaan karena di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada. Tidak ada dasar untuk amalan tersebut. Tidak ada dalil yang bisa dipakai untuk amalan itu. Kalaupun ada, tidak sesuai. Kalau yojo di paswan namanya. Nah, maka kebiasaan-kebiasaan seputar kematian artinya murni pendapat orang itu saja. Kesalahpahaman mereka dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka anggap itu bermanfaat, maka mereka lakukan. Lalu karena sudah biasa melakukan itu sehingga susah pula untuk merubahnya. Nah, jadi standar kebiasaan di sini diketahui oleh orang banyak dan banyak dilakukan serta berulang-ulang. Nah, itu standar. Yang pertama, meletakkan Al-Quran di dekat si mayat. Meletakkan Al-Quran ini bisa jadi dia letakkan meja kecil dekat kepala si mayat, lalu letak Al-Quran di sana. Nah, ada juga yang meletakkan Al-Quran itu di samping kepala si mayat di atas bantal. Bahkan ada yang meletakkan Al-Quran di atas dada si mayat ketika dia terbujur di atas rumah menunggu penyelenggaraan. Nah, tentu orang yang melakukan perbuatan tersebut menganggap itu bermanfaat. Kalau tidak, menganya kerajukan. Kalau ada orang yang mengarajukan sesuatu dan tidak manfaat, itu bisa dipertanyakan. Setidaknya tidak bisa disebutnya sebagai orang cerdas. Nah, sekarang dia letakkan Al-Quran di dekat si mayat.
atau di dada si mayat, atau di dekat di samping kepala si mayat. Nah, manfaatnya sampai sekarang kita juga bingung apa manfaatnya. Nah, kalau Pak Jibu, apa manfaatnya? Yang pernah terdengar apa? Maka di karajon di orang model tu. Apa manfaatnya, Bu? Ya. Kalau seandainya anggapannya bisa mengusir setan, tidak ada gunanya. Ya, orang kalau sudah meninggal, tidak ada lagi. Ya, selesai. Dia akan menerima balasan dari amalan perbuatannya, bukan untuk beramal lagi. Tidak perlu pula setan menggodanya atau mengganggunya. Nah, kalau menurut dia, ya dengan Al-Quran jadi mulia dia, ya, kalau selama hidupnya dia tak baca, apalagi Al-Qurannya juga sudah berdebu di rumah, ya tidak bisa juga. Oh, kalau ini untuk identitas, kalau yang meninggal orang Islam, ya tidak perlu pakai itu. Ya. Lagian Al-Quran bukan untuk diletak-letakkan saja. Jangankan ada orang meninggal, ya kalau hanya sekedar untuk pajangan juga tidak ada gunanya. Nah, kalau ada orang yang punya anggapan kalau dia letakkan Al-Quran lalu setan tidak bisa mendekat, nah itu pengaruh film itu, tidak ada cerita. Ya, kalau apa ibu punya oto, letakkanlah Al-Quran di belakang supaya oto ada melantak, jadi jimai dia ainan muar. Ya, pergi haji, pergi umrah, singgah ke pabrik percetakan Bali, nak pilih kadang, nak pilih rancak, nak pilih mahal. Sudah tu dibawa ke rumah, diletakkan, dipampang, dibacoin tak, di kaca sendak, itu untuk pajangan saja. Ada manfaatnya? Tak ada manfaatnya, kecuali memang rancaknya Al-Qurannya, itu saja. Nah, tapi mau bagaimana lagi? Mungkin dia dapat ini dari orang-orang tuanya. Orang kalau mati, letak Al-Quran dekat sinan, sehingga kebiasaan memang turun-temurun. Ya, walaupun dia tidak paham dari mana sumber ajaran tersebut, ya, apa pula manfaatnya. Nah, kalau ada manfaat tentu harus ada dasar, karena ini masalah gaib. Sesuatu yang bisa bermanfaat untuk si mayat, ya kita tidak akan bisa tahu kecuali berita dari Allah atau dari Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, ya, amalan ini tentu ada manfaat, makanya dilakukan. Ya, akan aneh jika seseorang melakukan sesuatu tapi dia tidak tahu manfaatnya apa. Nah, oleh karena itu, kalau sekedar meletakkan Al-Quran dekat jasad itu tidak akan memberikan manfaat untuk si mayat. Kalau ingin memberikan manfaat untuk si mayat, maka lakukan perintah Nabi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Bacalah Al-Quran di sini, tidak ditentukan waktunya. Ya, bacalah Al-Quran di mana saja, kapan saja, sampai nanti ada dalil yang melarang membaca di waktu ini tidak boleh, membaca di tempat ini juga tidak boleh, dan tidak ada larangan membaca Al-Quran di rumah kematian. Kalau perintahnya kok umum. Nah, yang membaca man qara harfan min kitabillah faqad jaa'a bil hasanah. Siapa yang baca satu huruf dia dapat satu kebaikan dia dapat pahala 10 kali lipat. Nah, adapun bagi orang yang meninggal, ya, kalau dia masih terbujur di atas rumah, dia akan mendengar bacaan Al-Quran, karena kita sudah sampaikan sebelumnya bahwasanya orang meninggal bisa mendengarkan orang yang masih hidup. Nah, bermanfaat bagi yang membaca, ya, kemudian bermanfaat pula untuk si mayat, sebab mayat bisa mendengar orang yang hidup, tidak sebaliknya. Nah, dalilnya seperti yang sudah kita singgung, ya, tentang orang yang meninggalkan kuburan. Nah, si mayat mendengar bunyi sandal orang meninggalkan kuburannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Setelah itu baru datang 2 malaikat yang akan menanyainya. Kemudian Rasulullah menganjurkan membaca salam, ya, kepada kuburan kaum muslimin.
Nah, assalamualaikum dar kaumin mu'minin, ya kaumin mu'minin, atau assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Nah, itu tanda orang tersebut mendengar salam yang diucapkan, tapi kita tidak akan mendengar jawaban dari orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian ya kasus Nabi SAW ketika beliau datang ke kuburan Abu Jahal dan orang-orang yang meninggal di medan perang Badar dari kalangan kafir Quraisy. Wahai Amru bin Hisham, wahai Uthbah bin Rabi'ah. Nah, itu dedengkot kafir Quraisy. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau berbicara dengan orang yang sudah hancur dalam tanah? Nabi SAW menjawab, wahai Umar, engkau tidak lebih mendengar dari mereka. Sesungguhnya mereka mendengar, namun mereka tak sanggup menjawab, karena janji dari berhala mereka tidak ada sama sekali terbukti. Sementara Rasulullah sudah mendapatkan janji yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak sanggup menjawab karena memang keyakinan mereka itu salah dan tidak terbukti. Hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Adapun ayat yang ibu sampaikan kemarin, itu Nabi tidak bisa lagi membuat orang yang di dalam kubur itu mendengar. Arti mendengar di sini menerima apa yang Nabi sampaikan, yaitu berimanlah, mentauhidkan Allah dan lain sebagainya. Anda bisa, karena Allah sudah putuskan dia meninggal dalam kekufurannya. Sebelum dia meninggal, kita dibolehkan mendoakan orang-orang kafir. Tapi kalau sudah meninggal dalam kekafirannya, kita tidak punya hak lagi untuk mendoakan mereka. Ya. Keputusan sudah ada. Nah itu, meletakkan Al-Quran di dekat si mayat. Jadi besok kalau ibu apa pergi takziah, dona meletak-letakkan Al-Quran model tu ambil baca. Ya, tak diambil saja tu, dibaca. Agak berdua bertiga. Jadi wak datang ke rumah orang kematian tu mangga. Yang pertama takziah. Takziah tu membesarkan hatinya, menghiburnya, menguatkannya. Kamu dah tu. Walah do kawan wak nak menghiburnya, nak bagi tausiah kayaknya. Jadi wak mangga, baca Al-Quran. Masih berlaku hadis Nabi, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan untuk orang matimu surat Yasin. Arti mauta di siku adalah matinya, baru bacakan surat Yasin. Iko kalau awak menerima hadis tersebut, karena sebagian melemahkannya, maka akan muncul dua pendapat, yang tidak mengamalkan dan yang mengamalkan. Dan yang mengamalkan ini juga ada dua pendapat, mauta dalam artian muhtadar, akan mati atau sekarat, al-mauta dalam artian sudah berpisah roh dengan jasad, sudah berpisah dia dengan kehidupan dunia, lah matinya baru dibacakan surat Yasin. Aduh lo pendapatnya. Ya, karena kata mauta itu bisa bermakna dua. Kata Imam An-Nawawi, maknanya bisa muhtadar, orang yang sedang sakarat, berarti belum mati, akan mati. Bisa juga mayat itu atau mauta itu bermakna orang yang sudah berpisah dengan kehidupan dunia. Ya, bacalah. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, tidak surat Yasin saja, dianjurkan surat nomor 13, surat Ar-Ra'du. Kalau surat 3 balih jadi Ustaz bagi tu, angko 3 balih tu, tidak rancak. Angko 3 balih, angko sian. Jangan baca surat nomor 3 balih ni. Itu karajo orang Nasrani dia. Tidak karajo awak. Itu baru bermanfaat Al-Quran. Kalau tidak baca Al-Quran, mengawak duduk lah. Mengawak duduk sinan, mengana mati. Aksiru zikra hadimin lazzat. Perbanyaklah olehmu mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Kafabil mauti mau'izah. Cukuplah kematian jadi pelajaran. Ada orang yang mengatakan kematian guru sesudah Nabi SAW. Dari kematian tu banyak pelajaran bisa dapat. Tapi orang banyak lupanya kalau ia kemati. Sehingga tidak banyak dapat pelajaran. Sehingga dikecian tu cukup kematian tu sebagai pelajaran. Aku adalah guru, Nabi guru pertama, kematian itulah guru kedua.
Ya, karena dengan mengingat mati Bapak Ibu bisa diajari, bisa disuruh untuk berbuat baik, dicegah untuk berbuat mungkar, kan itu sih di dunia katanya. Kau nak elok, kau nak jahit, kau nak ngerajuan dan sesuatu yang diperintah, kau nak menjauhi apa yang dilarang atau melanggarnya. Nah, oleh karena itu kebiasaan meletakkan Al-Quran, kita sebut kebiasaan, ya, bukan amal ibadah, bukan sunnah Nabi, kebiasaan. Nah, mereka sendiri kadang-kadang ditanya apa gunanya, mereka juga tak tahu. Paling-paling jawabannya, yo, orang mengecek model tu, Nabi biasa model tu, ya, Assalamualaikum model tu, orang tua ngecek model tu, itu sih. Itu disebut dengan taklid, ya, mengambil satu pendapat dan dia tidak tahu pendapat itu sumbernya dari mana. Jadi Al-Quran akan bermanfaat kalau dibaca. Jangan sampai interaksi, ya, cara kita memperlakukan Al-Quran itu menentukan apakah kita dimuliakan oleh Allah atau dihinakan oleh Allah. Allah memuliakan satu kaum dan menghinakannya, ya tergantung bagaimana cara mereka memperlakukan Al-Quran. Al-Quran itu pedoman hidup bagi orang yang bertakwa. Sekarang pedoman hidup itu hanya dijadikan pajangan. Jadi ada manusia yang memperlakukan Al-Quran itu seperti perhiasan, ya, untuk pajangan saja. Itu menganya pergi ke pabrik, lo antri itu sekian lama, ya, untuk membeli Al-Quran narancak dari percetakannya di Arab Saudi. Lai dibacanya, tidak ada. Nah, itu yang dibuka. Di balinya Al-Quran dan sagadang lepiak sembayang dan kadipangga aja, ya, ngadang lu Qurannya membawa sepaya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, ya, kalau kadipajang-pajang, artinya samuan Al-Quran jo pajangan, perhiasan. Di Bali ameh di Makkah sudah tu diandoan, di Bali Al-Quran diandoan, samuan nasib. Nah, dulu dan membawa Al-Quran tu dibawanya lain, pilih pacik-paciknya saja. Ya, kalau dibaca lain dibaca, pilih nak ngerti deh. Serupa turis bawa peta, turis tiba risikonya nak ngerti negara awak deh, supaya tidak seseknya. Aduh apa jual peta sih kau nak? Denah, jual peta. Buka pergi jalan-jalan, tapi mau tak tahu daerah sih kau. Ada lagi orang peta kayaknya, dipaciknya lah peta tadi, tapi nyata sesek juga. Kan heran waktu. Penunjuk jalan peta denah tu lado dia, pinya sasek jo. Rupanya punya selidik peta tu yo dibelinya, lai dipaciknya, lai diceliaknya, lai dibaca tapi nak ngerti. Ya, nak fahamnya dah. Celiak. Di mana mungkin ni kau? Anak tentu dia. Al-Quran model tu jo, lai dipaciknya, ada di bawahnya, ada para paragon orang lain. Latan dalam rak tu ada, bahkan dibacanya ni. Apa ditanya ni ngertinya tak? Tidak. Buktinya nak ngerti. Anan dilarang dalam Al-Quran, dikerajaannya. Anan disuruh dalam Al-Quran, ditinggalkannya. Hanya baru selesai membaca ayat tu. Dilarang awak model tu. Justru langsung siap baca Al-Quran itu, nak dikerajakannya. Itu tu namanya, ya, serupa peta, dipacik-pacik saja. Adolanan takwik baca Al-Quran. Ya, kenapa? Banyak nan haram di sini mah. Ya, aku haram, tu haram, sekarang haram. Bawa duit kalau ke model tu sampai mana? Alun ni baca ya. Ala takwik. Asal orang menceliak tapi pantai. Tapi pantai itu kan banyak sarok tu. Ana dicampur orang kalawi tibu ke pantai saja. Menceliak tapi pantainya kumua, anak muahnya berenang di laut dan dek gara-gara pantainya kumua. Tidak ada. Apa dah kalau libat sabahnya, alia muahnya menyelam ke dalam dah, ada peknya mutiara. Diceliaknya Al-Quran bu sakit kepala. Bako sakit kepala pak. Tulisannya seceliak bantu cacing balung-balung. Antah pandai orang. Pada kok basabahnya beraja, nyepahami dapeknya pedoman. Dapiknya petunjuk, dapiknya penerang. Napa ibu nan model mah? Apakah Al-Quran tu hanya untuk kepajangan? Kadi baca-baca tanpa dipahami?
atau ke dia apa-apa nak mengerti, atau ke dilomba-lombakan dapat hadiah, atau dianggapnya sebagai sesuatu yang merugikan awak karena ada sesuatu yang awak sukui baca Al-Quran dan nyata haram, tidak usahlah baca Al-Quran kau begitu. Banyak yang suku diharamkannya, sudah takutnya baca Al-Quran aja kalau bila kecan, mai itu bisa mendengar orang hidup. Dia serupa ibu mendengar, amu baca Al-Quran gini kok ibu mendengar, ibu menyimak. Tidak bermanfaat bagi ibu yang model itu. Menyimak orang membaca Al-Quran, tentu bermanfaat. Zikir itu bermanfaat bagi orang beriman. Nah, termasuk zikir itu adalah ayat suci Al-Quran. Bisa menenteramkan, tatma'innal qulub. Ya, menenteramkan hati, menenteramkan jiwa. Jangan ibu tanya proses inyo tentram tu ini kalau mati itu kan urusan lain. Nah, tu makanya ulama menganjurkan nan awak lajali dapet nan si mayat ado kebaikan pula serupa orang hidup menyimak orang mengaji. Asal mandi itu. Dengan 3 dalil tadi ditetapkan orang hidup bisa mendengar orang mati. Nah itu dia. Makanya ada yang berpendapat talqin sesudah mati, bahkan sesudah penguburan, karena memang mereka bisa mendengar orang hidup tapi tidak sebaliknya. Makanya kita disuruh baca salam tapi tidak disuruh baca salam kepada orang yang sedang tidur. Ke orang mati disunnahkan, ke orang lalu enggak. Itu tanda itu nya bisa mendengar. Orang lalu bisa mendengar. Ambo ingin mantes pak kaji ustaz tadi malam. Tu orang lalu tidak bisa mendengar dah. Jadi pak lalu beko kalau labat karuah pak ambo sampaikan cek kalimat. Jadi cek makare karuah pak tu pak apa gagah mana. Besok pagi ini terang namo kican terima malam pak. Ada kican. Berarti kan nak terang jadi. Orang lalu mengada dia. Karena ketika lalu itu tidak berfungsi, telingonya dah. Oleh karena itu, awak baca salam bukan dek semata-mata Nabi bagi berita kawak model tu. Kalau nak lo tahu kan itu termasuk masalah kai. Dia ada informasi lah makwa kerajaan. Dicalia hikmahnya. Salah satunya dengan hadis yang lain yang menguatkan. Nampaknya orang mati bisa mendengar orang yang hidup, tapi tidak sebaliknya. Kebiasaan yang kedua, jadi ambil Al-Quran itu baca. Kok anak disuruh baca, kok keluarganya nak baca, terserah. Atau nak baca, atau sampai tausiah silakan. Atau ada di sini mengana mati, zikru hadimin lazat, mengingat penghancur kenikmatan dunia, mati. Supaya bisa zuhud terhadap dunia, supaya bisa mempersiapkan akhirat. Kebiasaan yang kedua, lewat di bawah keranda mayat. Kebiasaan seperti ini sudah merata. Tidak perlu sawi daerah lamarat tu. Ketika jenazah diangkit, disuruhlah anggota keluarga dari si mayat untuk lewat di bawah keranda. Mana anaknya? Cepet lewat sekolah. Lewat sekolah. Lewat. Mengapa tu? Supaya tu bu. Alika mungkin tu bu. Nama ninggaku orang nan awak sayangi. Nama ninggaku orang nan awak cintai. Awari awak melape. Tiba lewat awak ke bawah. Itu tidak terkena selai. Baca cara prosesnya tu. Hubungannya lewat ke bawah tu sudah tu tidak terkena je oleh. Baca caranya tu. Nyambuangnya di mana? Itu loh kecil orang dulu Ustaz. Kan jurus itu saja. Orang tua ngecek model tu supaya jangan sedih bana. Tu ada takziah. Mengapa ipai tawaf lihat keranda mayat?
Takziah itu kan untuk menghilangkan kesedihan, membuat awak bisa menerima. Dan kalau awak lah menerima, anak awak tanya lah. Kalau menangis jo sementara awak faham, itu tanda kasih sayang lah itu. Ya, yang Allah berikan kepada kita. Itu kan kadang menangis kok dek protes, tak sesuai jo hatinya yang terjadi kok. Protesnya menangis, atau nya menangis dek ditinggal biasa berdua kini seorang sepiannya menangisnya, menangisi diri sendiri, bukan menangis karena kasih sayang, enggak. Oleh karena itu dari segi logika ya susah untuk menjelaskannya. Apa hubungannya ya, supaya tidak terkena-kena, supaya tidak berbuati lagi, supaya hilang kesedihan, lewatlah ke bawah kerando. Proses, ya prosesnya tu. Nah, tentu orang yang melakukan itu merasa ada ya keuntungan atau manfaat seperti yang Ibu sampaikan. Karena memang kalau yang kami tanya memang itu jawabnya, bisa menghilangkan kesedihan, menghibur dan mempercepat kita melupakan peristiwa sedih tersebut. Ya, masalahnya ya, lewat ke bawah. Tu buat tak sedih le. Lupa saja orang nak mati tu. Apa ada orang nak mati tu? Orang saleh yang awak disuruh mengenalnya, supaya terdorong awak untuk meniru amal salehnya. Ya, kalau orang elok mengal kedilupuan. Pokoknya kesedihannya Ustaz tu mah takziah tadi tu. Hilang kesedihan ibu kalau ibu paham anak mati itu. Ya, hilang kesedihan awak kalau paham kalau takdir Allah percuma awak indah-indahnya. Bisa hilang kesedihan awak kalau awak paham Allah mengambil yang menjadi miliknya. Ya, awak ku sadu milik Allah, langit bumi alam semesta langkok dia isinya milik Allah. Allah mengambil yang menjadi miliknya. Ya, apa pantas kita marah? Apa pantas kita protes? Ya, tidak pantas sama sekali. Tapi kalau bukan seperti itu pemahamannya, itulah yang terjadi. Tidak rela. Dari segi logika saja sulit kita menerima. Kemudian apa mungkin seseorang bisa melupakan orang yang paling dia sayangi dengan cara seperti itu? Padahal agama sudah memberikan jalan keluar supaya tidak bersedih, supaya dapat pahala dalam musibah yang menimpa. Agama sudah memberikan solusinya. Bersabarlah. Supaya ringan bersabar, pahamilah hakikat dari kematian, hakikat sia dan menjadi pemilik awak. Ya, setidaknya dijalian kinyo inna lillah tu artinya awak milik Allah, tak nak mati zero dan masih hidup milik Allah jo, dan sado akan kembali ke Allah. Nan mati itu nak milik engkau do, tu milik Allah saja. Itu caranya yang diajar Nabi, tak lewat ke bawah kerando jenazah. Nah, oleh karena itu ya, ketika Rasulullah sudah menunjukkan ta'ziah, ya, mengembirakan dengan berita-berita yang Allah janjikan kepada orang yang bersabar, pahala segala macam. Aku dapat dibaca lah musibah tu maka suinya. Ya, dalam hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, lawak baca. Jilid pertama di awal-awal babus sabar. Ya, itu bab yang ketiga. Kalau Allah ingin kebaikan pada diri seorang hamba, Allah timpakan musibah kepada hamba tersebut. Ya, kalau Allah ingin kebaikan pada diri apa je ibu, digih ibu ya apa musibah. Kalau Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan balasan keburukannya di dunia. Kalau Allah ingin keburukan pada diri seorang hamba, Allah tunda azab untuknya sampai akhirat. Artinya dibuat ibu sakit di dunia. Hukuman yang disegerakan sehingga di akhirat tak ada dosa gugur. Di awak dapat sakit dan awak bersabar ketika itu, dan sabar dalam musibah penggugur dosa. Wajalan wak tapalitu ke kiwa. Tu. Ya, dibuat di Allah mengenai hukuman yang disegerakan. Tapi kalau Allah ingin buruk ke orang tu, tak dia gia sakit, tak dia gia terpelesetnya, tak sakit sampai mati serupa Firaun. Dia kau ada nama bangga, ambo tak pernah sakit selama hidup Firaun apa tu. Nabi saya sakit dah. Engkau pernah sakit? Iya, ambo sakit.
Sakit ambo 2 kali lipat dari kalian. Itu kalau Allah mencintai seorang hamba, agi musibah. Kalau Allah ingin kebaikan, dia agi musibah. Ingin dapat musibah atau tidak? Itu maksud musibah dalam agama waktu itu. Bukan Allah benci kau, tidak. Kalau datang sesuatu dan indah apa ibu sukoi, bisa jadi itu ujian untuk apa aja ibu. Bisa jadi itu peringatan untuk apa aja ibu. Bisa jadi itu azab kalau awak orang kafir. Itu ya tu. Ya awak kena orang kafir Ustaz. 2 sih kemungkinan. Yang pertama peringatan, yang kedua ujian. Kita berharap ujianlah hendaknya. Kalau ujian tu bukan makin lama makin sulit. Namanya naik tingkik lah. Ya, level 1, level 2, level 3. Makin baik ujian untuk apa ibu, makin tinggi iman apa ibu namanya tu. Makin ringan ujian yang dapat, ya makin tipis iman wak baru tu. Allah memberikan ujian sesuai dengan tingkat keimanan. Ujian untuk anak SD diagian ke anak SD. Ya, ujian untuk mahasiswa diagian ke mahasiswa. Kalau ada orang ujian anak mahasiswa diagian ke anak SD, itu kan karena pecat yang kalau menjawab pecat rumah. Nah, kini ibu ingin dapat naringan atau nambari ujian tu. Ingin nambari atau naringan? Ya. Kamu dah ingin dapat musibah ada start. Kenapa? Karena tidak diminta nanya datang. Kenapa? Karena dunia aku disebut darul balak tampe wa diuji. Kalau ada yang tak ingin diuji, pingin hidup di dunia atau mong kosong. Ya, serpu kecek buya hamka. Kalau takut diuji, mati saja. Tak usah hidup kalau takut diuji. Karena hidup-hidup memang untuk diuji. Dan awak jangan mengecek beriman sampai awak diuji. Jangan mengecek kamu santiang matematika, uji dulunya. Ya, ada tu kiai ya. Di TV-nya main sinetron, hanya hafal Al-Quran, tidak pernah diuji. Tapi orang lain cek hafal Al-Quran ya. Rupanya dia punya pondok tahfiz, ada sangkolnya hafal Al-Quran. Ustaz Yusuf Mansur, dia hafal Al-Quran tidak. Menceliak perangai yang dia. Uji dulu. Baru. Itu yang kedua. Lewat di bawah keranda jenazah. Katanya bisa menghilangkan kesedihan, meluputkan peristiwa yang sangat menyedihkan, kemudian pedih segala macam tu. Takziah, itu caranya. Tak lewat bawah keranda. Yang ketiga, memayungi jenazah dengan payung, dan payungnya pun harus hitam. Kalau payungnya kuning, tu pinta ke payung kuning lagunya tu. Kalau payung kuning orang beralik lah. Atau orang dangkik jadi datuk. Nah, apa ibu ada jenazah dipayungi supaya itu? Keceknya supaya itu. Supaya? Ya, jadi kebiasaan waktu yang tak berguna saya nampak. Ya. Akhirnya aku donyo. Tak tahu dah Ustaz. Tapi lah kebiasaan. Banyak kritis awak agak seketik yang masalah. Kau tanya, ya kalau tak ada guna mana ni kerajaan. Ya kebiasaan. Ya kebiasaan tu nan ada manfaat lah. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya iman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Berdosun tak, Bu? Manfaat tak lah. Nah, kalau kami bertanya, dijawabnya model kau. Ya, supaya jangan kepanasan. Dari mana Pak tahunya kepanasan atau kedinginan atau dari mana? Kan masalah gaib tu, mak beritanya. Seandainya ada hadis, jika kamu mengusung jenazah,
maka payungilah karena dia hakikatnya kepanasan. Kenapa kepanasan? Karena dibungkus di kain kapan, kemudian datang di kerandong, kemudian dituik dia kain tu angiknya udah nak masuk. Kok ada jadi je lah. Kok kan tak ada dah. Nah mengecehnya kepanaskan kan khayalan awak surang ni. Sudahlah awak khayalkan sesuatu tu awak lo amalan. Ya, ateh respon khayalan tersebut. Itu namanya cari-cari karaju. Itu namanya. Kami perhatikan nan tukang payung tu, malah payah memayungi tu. Di mana payungi ko? Ikut kakinya ko, nak kakinya payungi tu. Kepandonyo, ada kan hari. Itulah mayung dia pak geser lah, tapi pijak kakimu, apa besinan? Lah. Mangga dua saya. Amuahnya bisu, payungnya tu memang payung tu ada tua dan panjang tu. Bisa awak dari jauh model gua. Ada kira-kira model gua tetapi apa-apa kaki orang. Ya, baik tungkat tungkiknya tu atau tangkai itu agak 4 meter. Jadi awak bisa menjaga jarak sehingga kaki tidak benturan. Nan berlebihan tu ibu rasa paruh jalan beliak. Nyoba payung tu harus dari rumah. Itu tu. Payung lupa. Balik je. Bagi nanano, anak tunggu sisi kuat biar lah payung tu. Suruh lu balik. Kini, kok iyalah awak terima tu payung tu? Kenapa mesti hitam? Itu pertanyaan ada. Kalau memang untuk memayungi jenazah ini kepanasan, kan payung merah, payung kuning, payung putih bisa. Baku harus hitam loh. Anda lo tahu ada kan? Tapi mencari orang ngerajuan tu terima. Nak terketuk mangah. Ya ada manfaatnya. Baru. Berarti ada di negara lain merah di daerah lain merah. Nggak ada hitam merah jadi itu. Kalau di daerah awak harus hitam, nggak bisa lain. Ya kau perlu menunggu dulu. Perlu di kajian beli penghitam beli sampai model tuan lalu si payung ayo tanya awak jadi. Nah, kebiasaan masyarakat bisa jadi dilarang, bisa jadi tidak. Nah, kalau seandainya si mayat tidak kepanasan, tentu itu mengada-ada. Karena dasarnya mengeceknya kepanasan. Kalau bagi kami, kalau memang nyoyo kepanasan, maka solusinya tidak jo payung. Jangan ditutui kerando tu. Biarlah nyo kena yang angin. Itu dinginnya tu. Aku dapat masuk angin itu, dingin kencang ini. Ini kan tinggi itu. Aku batutui le keranda. Nggak masuk angin itu yang ngek. Karena perlu payung dulu, mangga 2 orang mengusung. Ibu mungkin tidak bisa mengusung jenazah, karena itu tugas laki-laki. Tapi jarang-jarang lo dapat naringan gitu, barik tu. Dan barik itu bukan barik doso, ikut yang kelamaan komentarnya malah awak di bariknya lagi. Ini banyak dosonya tu, aku barik doso lagi. Banyak barik, kasur boleh tak netek. Anan keranda tu sendiri 8 kilo bariknya. Alun jenazah nan manusia tu kalau mati bu mangareh tu kaku tu bariknya tu adinya lain lo komentar dia. Boleh pakai lo pembungkui alat tak lo basi detir. Kalau kini le agak ringan stainless. Kalau dulu basi. Nanda berjenazah seli barik. Boleh lah berjenazah. Ya kayuna banyak dosa tak boleh komen model tu. Awak disuruh baca dan elok karena malaikat mengaminkan anak wasabian itu. Dapat terhati nama model. Ini yang ketika orang barik itu ganti-ganti. Ini mayu-mayu nyasak-nyasak. Nah, saudari kelas orang lain.
Nah, ibu hatinya lipik si payung ni. Tak ada peduli orang kan. Ya, kan lama-lama orang karet. Ya, aku no. Terakhir baru ada nama dia jawaban yang bisa jadi pertimbangan. Tu memayungi jenazah tu untuk menghormatinya. Bisa jadi. Deknya orang terhormat, tapi kan tak sado berarti dia tu. Ya, deknya tokoh masyarakat, jasonya lah banyak, tak sado orang berarti. Serupa dah tua, dia payung lah. Hanya lagi lo payung penghormatan untuknya secara adat. Bukan berarti dek kepanasan ya. Ya kenapa hari hujan nanya payung ya? Hari lamboknya payung ya. Kalau hari hujan maklum je lah. Berarti bukan karena kepanasan, tapi karena hujan. Oleh karena itu jawaban yang karena kepanasan, kedinginan segala macam. Hasil khayalannya. Tapi kalau untuk menghormatinya, menurut kebiasaan kami, kalau dia orang yang memang banyak jasanya, dihormati di tengah masyarakat, nak sama je nak biasa dah, dipayungi. Kalau begitu pemahamannya bagaimana? Ya bisa, ya kebolehan itu bisa. Kalau memang itu kebiasaan. Penghormatan. Itu dia yang nomor 3. Yang terakhir, menutup keranda jenazah dengan kain yang bertulis ayat Al-Quran. Ibu kan masih salim kok. Raja menyelenggarakan jenazah, tu balilo untuk penyauk keranda tu. Bertuliskan la ilaha illallah, bertuliskan inna lillah. Kadang warna hitam, kadang warna hijau. Boleh atau tidak? Tergantuangnya untuk Nah, kalau tujuannya saruman jamalatan Al-Quran dakik si mayat, ayat nan tulis itu bisa manfaat kayaknya. Kalau dibacanya, kalau batu tulisan panjang-panjang sih tidak. Tapi kalau tujuannya untuk identitas, kau nak meninggal orang Islam, tu celiak karandonya, ada tulisan ayat. Kalau itu tujuannya bisa jadi, tidak dilarang. Tapi lai bajago kain tersebut, karena di kain tu ada lafaz jalalah, ada ayat Al-Quran, itu masalah lain. Kain tu kalau dicaliak di gudang bu, laba kabui. Ada impi-impi, nak inyolo nak paling hati lah. Antara macam-macam nak mimpi nama campak saya. Dia lah siap pakai, dah balipek lelok, dah dilatan ditampik dan seharusnya. Ianya kain bu, tapi masalahnya ada lafaz jalalah di zina, lafaz Allah, ada ayat di zina. Serman je ibu dulu ada tilakong tulisannya di kedua ibu Allahu Akbar. Tilakong Allahu Akbar. Orang yang semangat ke agamu hanya badillah tilakong Allahu Akbar. Tapi pertanyaannya ibu, bahannya mencuci. Dicampurnya juga kain najis tu. Kain busuk, kain semua macam sambos. Habis aku mencuci di mana? Dalam bak mandi, di WC, di lantai, di pangan, di pijak, di pangan. Hanya ingin menampakkan semangat. Jaketnya bertulis la ilaha illallah. Saya bagi demo petang lagi dia orang la ilaha illallah. Beko cara menjagonya Aku nak kecian Allah dan Rasul nak menyuruh awak bagai membungkui keranda tu kain. Dan dianjurkan oleh ulama belakangan padusinya. Nah laki-laki justru disukai dibuka saja. Dah pakai kain pembungkui keranda dah. Kalau you pakai kain pembungkui keranda, tak ada perintahnya menulis ayat dah. Aku nanti dikecan mencari kerja, menyusahkan diri sendiri. Awak ingin jauh batutui, tutui. Awak ingin jauh ada ayatnya tulis. Tapi pertanyaannya, lai beko terjago kemuliaannya. Itu selesainya. Kalau tidak, ada mulia kerja. Kalau yo, aku kalah. Tapi kembali, kan cari kerja. Kan nak mesti lo jaket ada tulisan dari Allah, nak mesti.
Nah, kadang-kadang mau semangat, tapi kadang-kadang akhirnya merendahkan. Ya, HP ibu, dek semangat ke kamu, ringtone-nya apa? Orang azan, ringtone-nya mana? Orang mengaji. Kalau ada orang telepon tuh, Allahu Akbar, itu bunyi. Nah, rupanya matian tu di WC itu bunyi itu. Allahu Akbar, siapa azan di WC je. Ndak lama ni dah. Padahal kan ada menyuruh ada, pakailah azan untuk ringtone awak ada. Ya. Tapi balik dek semangatnya, tapi ilmu kurang menunjang, akhirnya dan niatnya memuliakan, salah tangkuk jadinya, merendahkan jadinya. Lain terjago, kalau lain silakan. Kalau tidak usah. Dan awak tak lu disuruh muda itu. Nah itu Bapak dan Ibu, itu pun harus dipahami untuk penanda kalau yang meninggal muslim. Itulah. Kalau daerah awak kalau tidak batulis itu tidak muslim namun. Padahal banyak aja yang tidak pakai ayat, ya nyo tutui jo kain panjang saja, aja kain sarung tutui. Yang penting batutui. Nah, itu Bapak dan Ibu 4 kebiasaan. Ya, yang pertama meletakkan Al-Quran di dekat si mayat kalau dia terbujur di rumah. Nah, kemudian yang kedua, lewat di bawah keranda mayat ketika dia akan diusung, memayungi jenazah dengan payung warna hitam. Awak khawatir dek warna hitam ku warna duka cita agama Nasrani, itulah menjalalo kepada pemahaman kaum muslimin. Sehingga dalam pemahaman awak kalau berduka cita warna hitam-hitam. Sehingga benderanya bendera hitam, kain manjang warna hitam, ya jilbab hitam, baju hitam, rok hitam, kacamata hitam, asal hitam, payung hitam, tas hitam, sepatu hitam, kaos kaki hitam, itu saja. Hitam saja. Padahal dalam Islam tidak ada warna duka cita itu tidak ada. Diciptakan warna oleh Allah, nikmatilah warna tadi itu. Hanya kecian warna duka cita. Anda. Kemudian memakai ghita'un nash, penutup keranda yang bertuliskan ayat. Kalau sebagai penanda silakan. Tapi kalau kamu mengatakan ada manfaat untuk si mayat dek dibungkui jo kain nambat tulis Al-Quran, ayat dah. Nah, tapi kalau tidak diperlukan pula penanda karena orang tahu nak meninggal itu muslimnya, ya tidak perlu lah. Nah, kita lebih cenderung ya, jangan sampai melakukan sesuatu yang kita tidak bisa menjaga adab. Ya, tentang hal itu, awak tidak bisa menjaga kain tadi sesuai jo kedudukannya. Inyo kain biasa betul, tapi kalaulah ada ayat di sini, inyo tidak biasa naik. Awak nak menghormati kain itu, awak menghormati ayat dan bertulisan di sini. Kalau tidak ayat, tapi lafaz Allah tu ada di sini, ain. Jagolah kali. Lataan ditampaknya berahsiakan, ayo jangan samuan yo kain-kain yang menanjis tu. Nah, kalau tidak bisa muda tu, ayo tidak usah. Lah memasukkan diri muda tu. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Silakan. Ya, bagaimana? Ya, ya kita sudah sampaikan. Kalau awak mengiringi jenazah, ya mengikuti jenazah, mungkin datang bersaji untuk salatkan atau ke kubur, adabnya tu ingin mati, kemudian awak mengiringi jenazah tu supaya awak ingin mati, besok awak akan diantar lo di orang modeliko. Persiapan awak dah cukup itu masih kurang. Nak galak-galak bakerikian main api itu, nah itu kerajo, itu memang kurang terhati itu. Mengiringi jenazah itu ibadah, dan ibadah itu ada dalil syar'inya. Nah sekarang dia lakukan ibadah tanpa mempedulikan adab atau cara ibadah itu. Nah, makanya tidak dianggap sedang beribadah itu. Sedang mengiringi jenazah, anak muda itu cara dia. Ya, galak-galak tak cocok dia momen model itu. Kemudian maiboh memakai kalau padusi baju sampi buka aurat mangan amoy. Dia sedang beribadah justru dia maksiatnya kerajaan. Ya, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Karena tugas kita ketika itu apa? Zikrul maut, mengingat kematian.
Kalau orang ingat mati, ayo ndak galak-galak ya. Ayo ndak itu kerja. Ayo ndak bermaksiat, ndak melanggar aturan, ndak itu kerja. Kalau orang ingat mati. Karena ingat mati itu hasil buahnya adalah terdorong untuk beribadah, tercegah berbuat maksiat. Takwiknya. Itu hasilnya kalau ingat mati. Kalau ndak itu hasilnya pura-pura ingat mati. Ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu? Kita cukupkan 4 kebiasaan yang baru kita bisa jelaskan. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.